5 mitos menakutkan dari seluruh penjuru dunia. Berkembang sehingga menjadi sebuah cerita yang dipercayai memang benar adanya atau bahkan terdapat juga sebuah mitos yang memang bukan sekadar cerita yang benar-benar pernah terjadi. Bahkan terdapat saksi mata atas kejadian tersebut. Ya, itulah mitos tergantung setiap individu. Bagaimana mendefinisikan mitos itu seperti apa dan bagaimana setiap individu menyingkapi mitos yang berkembang di masyarakat. Menurut William A. Haviland, mitos merupakan sebuah cerita mengenai peristiwa-peristiwa semi-historis yang menerangkan masalah-masalah akhir kehidupan manusia. Sedangkan laman Wikipedia mengartikan mitos sebagai cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah yang berlatar masa lalu yang mengandung penafsiran mengenai alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita atau penganutnya. Berikut adalah mitos-mitos yang dianggap menakutkan dari seluruh penjuru dunia. Tanda pagar 1. Doppelgangers. Mitos ini merupakan sebuah mitos kembaran, yaitu kita yang mengalami doppelganger akan menemui kembaran hidup kita yang memiliki paras muka yang sama persis dengan kita atau lebih. Singkatnya adalah melihat penampakan dari wajah orang yang masih hidup diri sendiri. Mitos doppelganger ini konon akan memberikan sebuah nasihat mengenai masa depan kembaran hidupnya. Namun yang menakutkan dari mitos ini adalah bahwa orang yang melihat doppelganger akan meninggal dunia beberapa tahun setelah melihatnya. Tanda pagar 2. Kuchisake Onna. Mitos ini sudah sejak lama dan terdapat beberapa versi dan telah menjadi legenda di Jepang. Kuchisake Onna merupakan mitos seorang wanita yang memiliki mulut yang robek. Berdasarkan mitos yang berkembang, Kuchisake Onna menutupi mulutnya dengan menggunakan masker seperti masker operasi, dan konon kabarnya sering muncul di jalan yang sepi dan sering menanyai setiap orang yang ditemui dengan pertanyaan, apakah dirinya cantik. Ketika orang yang ditanyai itu menjawab tidak atau ketakutan melihat wujudnya yang seram, maka dia akan membunuh orang itu. Tanda pagar 3. Kanjeng Ratu Kidul. Di Indonesia sendiri, ada sebuah mitos Kanjeng Ratu Kidul yang begitu populer di Indonesia. Kanjeng Ratu Kidul merupakan roh suci yang memiliki sifat mulia dan juga baik hati. Walau begitu, tetap Kanjeng Ratu Kidul merupakan sebuah legenda yang begitu ditakuti di Indonesia. Pada umumnya Kanjeng Ratu Kidul menampakkan dirinya hanya untuk memberi sebuah peringatan akan datangnya suatu kejadian yang penting. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti sejak kapan legenda mitos mengenai penguasa Laut Selatan ini dimulai. Ustadz Salepati dalam acara Mr. Tukul Jalan-Jalan mengungkapkan bahwa kerajaan Ratu Kidul memang benar adanya, dan bukan hanya mitos belaka. Tanda pagar 4. Bloody Mary. Mitos Bloody Mary adalah seorang penyihir yang dikatakan akan muncul di cermin saat namanya dipanggil 3 kali. Saat Mary muncul, maka dia akan mengambil bola mata orang yang telah memanggilnya. Hingga kini permainan ini menjadi sebuah misteri, dan mitos Bloody Mary juga masih hanya sekadar mitos. Tanda pagar 5. Panglima burung. Selain Kanjeng Ratu Kidul, mitos yang ditakuti di dunia yang ada di Indonesia adalah panglima burung. Panglima burung suku Dayak di Pulau Kalimantan. Mitos ini berkembang pesat di seluruh dunia sejak tragedi di Pulau Kalimantan pada saat tragedi Sambas dan Sampit. Konon kabarnya adalah panglima burung merupakan sesosok kesatria Dayak yang melindungi tanah Borneo, yang dapat memburu kepala dengan mandau terbang, sebanyak apapun itu. Daily Mail pun pernah mengutip mitos ini dengan sebutan The Headhunters. Malam Natal, Claudia dan Shirley adalah 2 gadis cantik yang sudah bersahabat sejak kecil karena memang mereka tinggal berdekatan di satu lingkungan yang sama. Di malam Natal yang indah, orang tua Claudia pun pergi untuk merayakan liburan malam Natal mereka di akhir pekan ini. Dia merasa sedikit gugup dan khawatir karena harus ditinggal sendiri semalaman. Jadi dia pun mengundang sahabatnya untuk menginap dan menghabiskan malam bersama. Kedua gadis itu kemudian berencana untuk bergadang. Seharian mereka bersenang-senang melakukan hal yang gadis biasa lakukan, seperti mengecat kuku mereka, menata rambut dan hal lainnya. Ketika sore hari, mereka pun mulai merasa lapar. Akhirnya mereka memesan pizza dan memutuskan untuk menonton beberapa film horor. Malam pun tiba. Mereka pun bersiap-siap untuk segera pergi ke gereja untuk merayakan malam Natal. Tidak lupa mengunci pintu, mereka pun segera berangkat dengan gembira. Setelah pulang dari gereja dan membersihkan diri mereka pun menghabiskan waktu yang panjang dengan bercerita dan bergosip mengenai anak-anak di sekolah mereka.
Sangat serunya percakapan mereka sehingga mereka pun tidak menyadari bahwa waktu sudah melewati tengah malam. Kedua gadis itu juga sudah sangat lelah karena aktivitas yang mereka lakukan seharian ini dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidur. Claudia langsung naik ke ranjangnya dan merebahkan badannya di kasur yang nyaman, begitupun dengan Shirley yang merebahkan badannya di lantai beralaskan matras yang tidak kalah nyamannya. Karena suasana kamar yang sepi dan tenang, tidak butuh waktu yang lama untuk Claudia terlelap dalam tidurnya. Tetapi kemudian Shirley terduduk dan naik ke atas kasur, membangunkan sembari menggoyang. Goyangkan tubuh sahabatnya itu. Claudia, aku ingin es krim, ucapnya dengan keras. Claudia yang sangat mengantuk hanya mendiamkan perkataan sahabatnya itu. Ayolah, kita turun dan cari es krim, ucapnya dengan lebih keras. Aku tidak lapar, gumam Claudia. Tetapi aku lapar, dan aku mau es krim, balas Shirley. Ayolah kita turun, tidak ada es krim lagi di kulkas, ucap Claudia sambil membalikan badannya, kita sudah habiskan semua tadi. Kalau begitu ayo ke supermarket dan membelinya beberapa, jawab Shirley. Aku tidak mau es krim lagi, timpal sahabatnya, kau pergilah sendiri. Tidak, aku tidak berani berjalan seorang diri di tengah malam begini. Shirley memohon, ayolah, kita pergi. Claudia yang masih terbaring di ranjangnya berusaha tidak mengacuhkan permintaan sahabatnya. Itu, kumohon Claudia, air mata mulai mengalir ke wajah Shirley. Ayolah, aku benar-benar ingin es krim. Shirley mulai menangis. Claudia yang sudah mulai merasa terganggu akan rengekan sahabatnya, mau tak mau membuatnya berubah pikiran. Ya Tuhan, Shirley, baiklah, oke, sahutnya, jika kau benar-benar sangat menginginkannya. Baiklah, aku akan pergi menemanimu ke supermarket. Jadi sekarang tenanglah. Kedua gadis itu pun segera mengganti pakaiannya dengan cepat dan mengenakan jaket mereka. Sesaat setelah mereka meninggalkan rumah entah mengapa Shirley langsung menarik tangan sahabatnya dan mulai menyeretnya ke arah jalan yang lain. Ini bukan jalan menuju ke supermarket Shirley, teriak Claudia. SSSTTT, desis Shirley, kita akan pergi ke kantor polisi. Tadi aku sempat melihat ke cermin, dan aku melihat seorang pria dengan kapak sedang bersembunyi di bawah ranjangmu. Fakta menyeramkan Jack O'Lantern dalam perayaan Halloween. Halloween, pada mulanya adalah tradisi perayaan kamu pagan yang percaya bahwa setiap 31 Oktober batas dunia orang mati dan orang hidup terbuka. Mereka melakukan sebuah ritual yang disebut Samhain dengan mengenak kostum hantu untuk bisa berinteraksi dan atau berdamai dengan arwah nenek moyang dan sebagainya. Halloween berasal dari masyarakat Irlandia yang kemudian banyak bermigrasi ke Amerika dan membawa serta tradisi tersebut. Perayaan Halloween yang kini tidak lebih dari sekadar pesta kostum selalu erat dengan salah satu aksesoris dekorasi, labu kuning yang dibentuk sedemikian rupa. Dekorasi labu tersebut biasa disebut Jack O'Lantern. Tahukah Anda kalau sejarah Jack O'Lantern ternyata cukup menyeramkan? Dalam cerita rakyat Irlandia, Jack O'Lantern berasal dari seorang sosok bernama Stingy Jack. Stingy Jack digambarkan sebagai seorang pemabuk dan tukang bohong. Dia berbohong pada siapa pun, baik itu keluarga, orang tua, pacar, teman bahkan iblis. Dikisahkan bahwa Stingy Jack bahkan beberapa kali menipu iblis. Jack meminta sang iblis berubah menjadi koin emas untuk membayar minumannya. Sebagai gantinya Jack menawarkan jiwanya untuk dimiliki sang iblis nanti. Sang iblis pun berubah menjadi koin emas. Namun alih dibayarkan, koin emas itu masuk saku baju Jack dengan sebuah salib yang dimaksudkan agar si iblis tidak berubah lagi. Cerita lain menyebutkan Jack meminta iblis untuk memanjat pohon apel dan mengambilkannya untuknya dengan tawaran yang sama, jiwanya. Iblis pun mengambilkan buah apel tersebut dan melemparkannya pada Jack. Setelah itu Jack memasang salib di pohon tersebut hingga akhirnya iblis pun terperangkap di atas pohon. Ketika meninggal Jack tidak diterima dimanapun, dia tidak bisa masuk surga dan neraka pun tidak menerimanya karena dia telah menipu iblis. Akhirnya arwah Jack bergentayangan di bumi dengan bekal bara api sebagai penerangnya. Jack menyimpan bara api tersebut dalam sebuah labu dan sering menakuti orang-orang dengan sosok seorang yang sedang membawa lentera. Hal inilah yang kemudian membuatnya dikenal sebagai Jack O'Lantern. Masyarakat Irlandia membuat bentuk labu yang diukir sedemikian rupa kemudian disimpan di depan rumah mereka dengan tujuan agar Jack O'Lantern tidak mengganggu mereka. Ukiran mata,
Dan tawa menyeringai tersebut disebutkan sebagai bentuk refleksi wajah Jack O'Lantern. Cerita rakyat ini mengajarkan bahwa hukuman berat akan menimpa mereka yang suka berbohong dan tamak. Namun kemudian nilai cerita tersebut memudar menjadi sekadar dekorasi penghias perayaan.